Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik-baik saja. Ini kalian belajar lagi bersama Bu Dwi. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 3. Nah, untuk materi pelajaran ini kalian bisa mengunduh di link ini. Ya, tadi sudah dibagikan oleh Bu Dwi untuk link flipbooknya atau buku digitalnya. Kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu hak dan kewajiban, kemudian tentang interaksi sosial, kemudian tentang pantun. Ingat ya, dulu sudah pernah belajar tentang hak ya? Tentang hak. Apa sih itu hak? Nah, menurut KBBI, hak itu berarti milik atau kepunyaan. Secara sederhana, hak dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan. Ini adalah contoh hak seorang anak di rumah. Gambar apakah itu? Nah, sekarang pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib. Artinya harus, ya. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan. Nah, ada yang ditanyakan tentang hak dan kewajiban? Belajar itu tadi, nanti untuk tugasnya ini kalian bisa melakukan pengamatan tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Ya, contoh lembar pengamatannya seperti yang ada di layar. Kelihatan ya? Ya, itu contoh laporan pengamatan. Jadi kalian membuat kotak seperti itu, kemudian ada judulnya laporan pengamatan hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Kalian tulis waktu pengamatannya, tempat pengamatannya, kemudian hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya seperti apa, Bu? Ya, kalian bisa menulis hak ayah di rumah. Apa saja haknya ayah? Kemudian haknya, kewajibannya ayah apa? Untuk melakukan hak dan kewajiban tadi, kita pasti melakukan interaksi dengan orang lain, ya kan? Melakukan hak dan kewajiban kan kita pasti melakukan interaksi. Interaksi itu apa? Siapa yang tahu interaksi itu apa? Didin tahu interaksi itu apa? Saling berkomunikasi. Ya, boleh. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ya. Nah, di dalam interaksi itu ada 3 unsur. Yang pertama aksi, kemudian reaksi, dan informasi. Ya. Nah, kalian bisa amati gambar ini. Pada gambar tersebut ada 2 orang anak, ya, Lani dan Edo. Mereka sedang melakukan percakapan. Nah, kegiatan yang mereka lakukan ini disebut interaksi. Ya, ya kan? Mereka ngobrol, mereka berkomunikasi, itu disebut interaksi. Nah, sekarang kita tentukan aksi, reaksi, dan informasinya. Lani berbicara, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ketika Lani berbicara seperti itu, dia ngajak ngomong Edo, itu berarti Lani sedang melakukan aksi. Ah, ya, pinter, dia beraksi. Kemudian Edo menjawab. Informasi, beritahu Tentang? kalau ada kegiatan gotong royong di lingkungan. Ya, pinter. Jadi informasinya adalah kegiatan gotong royong di lingkungan mereka. Paham ya tentang aksi, reaksi, dan informasi? Nah, sekarang kita belajar. Coba amati gambar tersebut. Itu ada gambar apa di situ? Dokter.
Yang sakit. Gambar dokter sedang memeriksa dokter sedang memeriksa pasien. Ketika dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien terjadi interaksi atau tidak? Iya. Iya. Interaksi. Ya. Nah, kemudian interaksi pada gambar dokter dan pasien merupakan interaksi antar individu. Kan dokternya satu, individu itu kan seorang diri. Ya, dokternya seorang diri, pasiennya seorang diri. Ya, berarti individu berarti bisa disebut interaksi antar individu. Untuk tugasnya hari ini kalian nanti melakukan pengamatan gambar ini. Nanti ini contoh laporan pengamatannya sama dengan PPKN tadi ya, kotaknya. Kalian bisa gambar yang ini interaksi di rumah ya. Laporan pengamatan interaksi antar keluarga. Ya, kemudian manfaatnya apa? Ketika melakukan interaksi kita pasti berkomunikasi. Nah, komunikasi itu bisa dilakukan dengan pantun. Pantun itu apa? Nah, pantun termasuk dalam jenis puisi lama. Dalam pantun terdapat dua bagian, yaitu bagian sampiran dan isi. Nah, pintar. Sebelum kita belajar tentang makna yang terkandung dalam pantun, yuk terlebih dahulu kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Nah, ini ada pantun. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk membuat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Ini ada satu pantun ya. Sekarang kita amati. Pantun ini ada berapa baris? 4 baris. Nah, pintar. 4 baris. Sekarang kita amati. Baris pertama dan kedua yang berwarna putih disebut? Sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat disebut apa? Isi. Nah, sekarang kita amati suku katanya. Nah, sekarang ciri yang ketiga. Pada baris pertama dan ketiga, bunyi akhirnya adalah huruf U. Untuk mencari isi pantun, Untuk mencari isi pantun, kalian harus memperhatikan baris ketiga dan keempat. Nah, dari pantun ini artinya apa? Maknanya. Nah, kesimpulannya untuk tugas hari ini, observasi tadi ya, yang pertama hak dan kewajiban anggota keluarga, yang kedua observasi tentang interaksi sosial di keluarga, kemudian yang terakhir mengamati atau mencari makna pantun yang barusan itu tadi ya, berarti ada 3. Kemudian yang terakhir yang keempat mengerjakan soal evaluasi. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran pagi ini apa, anak-anak? Yang pertama tadi kalian belajar tentang apa? Pintar, hak dan kewajiban. Yang kedua tentang Interaksi sosial. Interaksi sosial. Yang ketiga Pantun. tentang pantun. Pintar-pintar Pantun. ya. Nah, itu tadi pembelajaran dari Bu Dwi. Semoga kalian lebih paham tentang materi tadi ya. Nah, sebelum Bu Dwi akhiri, ada yang ditanyakan? Untuk mengakhiri pelajaran pagi ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa, selesai. Ya, anak-anak, jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, jangan sampai lupa supaya kita tidak tertular oleh virus. Paham ya anak-anak ya? Kalau ada yang ditanyakan, boleh WA sama Bu Dwi atau boleh chatting ya, atau belajar bersama orang tua, didampingi orang tua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.